Kota Petra sempat hilang selama berabad-abad dan baru ditemukan kembali pada tahun 1812 oleh penjelajah asal Swiss Johann Ludwig Burckhardt. Maka dari itu, para sejarawan menyebut Petra sebagai The Lost City atau kota yang hilang. Menurut catatan Universitas Cambridge, Burckhardt saat itu mendapatkan misi perjalanan dari Presiden Asosiasi Afrika Sir Joseph Banks untuk menjelajahi Sahara dan menemukan sumber sungai. Perjalanan itu membawa Burckhardt sampai ke Wadi Musa, wilayah bebatuan merah tempat Petra berada. Petra diyakini telah ada sejak abad keempat sebelum Masehi atau sudah berusia lebih dari 2 tahun. Suku Nabatean yang membangun kota baru tersebut dengan hebat menemukan cara yang efisien untuk menyalurkan air ke pusat kota kerajaan Nabat. Pembangunan sistem irigasi yang mereka bangun berhasil membuat kota Petra hidup. Perkebunan bisa tumbuh subur, bahkan mereka memiliki air mancur yang menghiasi kota tersebut. Kota Petra juga dilengkapi dengan bermacam ruang publik, tempat pertunjukan, makam raja, hingga tempat-tempat persembahan. Petra tidak hanya menghidupi warga Nabatean. Lokasinya yang berada di jalur perdagangan kuno tersibuk antara Laut Merah dan Laut Mati membuat Petra disinggahi banyak pedagang. Mereka rela membayar tempat berteduh dan air di tengah jalur dagang pasir itu. Petra juga terletak di rute antara tanah Arab dan Afrika atau Mesir, maka tidak heran jika Petra begitu maju. Petra menjadi kaya dan makmur pada masanya, tulis Rossi Leso di laman The Collector dikutip dari National Geographic Indonesia. Semua itu memang sulit dibayangkan apabila melihat Petra saat ini. Sebuah gempa bumi besar pada akhir abad keempat membuat hampir seluruh kota Petra hilang. Setelah itu Petra mulai ditinggalkan oleh penduduknya dan perlahan kota yang makmur terlupakan. Hingga saat ini hanya sekitar 15% dari kota Petra yang telah ditemukan dan dapat dinikmati turis. Sisa kota diyakini masih terkubur di bawah gundukan tanah. Para sejarawan memperkirakan ukuran kota Petra seluas sekitar 160 km persegi atau 4 kali lebih besar dari Manhattan. Salah satu bangunan kota Petra yang paling mengagumkan saat ini adalah Kuil Treasury. Kuil yang juga dipercaya sekaligus sebagai tempat makam para petinggi Nabatean. Ini fungsinya apa sampai tahun 2003 belum diketahui, tetapi saat ini Petra ada renovasi pada tahun 2003. Coba lihat yang dibakar ini, Bapak Ibu, yang di bawah baru ditemukan. Ini kuburan ya 5 meter ke bawah. Jadi ini diperkirakan bahwa ini juga salah satu kuburan di kota Petra, tetapi dipahat untuk kuburan raja paling penting. Dan dalam sejarah Petra, Raja Aretas yang keempat, ini raja yang paling kuat, ya, yang paling penting dalam sejarah Petra. Kenapa? Karena dia bisa berperang melawan kekaisaran Romawi di utara dan bisa mengusir mereka sampai ke kota Damaskus, ya, ibu kota dari Suriah. Teriknya matahari tidak menyurutkan semangat jemaah El Haramain Wisata untuk mentadaburi salah satu 7 keajaiban dunia ini. Tur leader umroh plus Aqsa El Haramain Wisata 2024, Ustadz Dr. Abdul Qadir meyakini orang-orang Nabatean di Petra ini merupakan cikal bakal kaum Nabi Saleh Samud yang jejaknya juga ditemukan di Madain Saleh Al-Hijr, Arab Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya masih berada di kawasan Petra, Amman, Yordania. Tempat ini menjadi saksi sejarah bagaimana dulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Samud. Ya, awalnya ketika kaum Samud ini mengidam-idamkan seorang pemimpin, lalu kemudian diutuslah kepada mereka itu seorang Nabiullah, Nabi Saleh untuk menjadi pemimpin mereka.
Lalu kemudian ketika awalnya mereka gembira dan senang ada pemimpin, tapi ketika Nabi Saleh mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, disinilah mereka mengingkari dan tidak menerima karena dianggap ingin merubah agama nenek moyang mereka. Lalu mereka menantang Nabi Saleh untuk menurunkan mukjizat agar mereka bisa beriman kepada Allah. Permintaan mereka adalah menantang Nabi Saleh mengeluarkan dari batu seekor onta warna putih tinggi, hamil 10 bulan, anak kembar. Lalu Nabi Saleh mencoba berdoa kepada Allah dan akhirnya Allah mengabulkan permohonan Nabi Saleh dan keluarlah onta itu sesuai dengan keinginan kaum Samud ini. Apakah mereka beriman setelah itu? Ternyata mereka berdalih dan tidak mau beriman kepada Allah dan malah menuduh Nabi Saleh itu sebagai tukang sihir, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Qalu innama anta minal musahharin. Nabi Saleh dianggap sebagai tukang sihir yang hanya bisa membuat ini semua menjadi tidak nyata. Nah, dari sana Nabi Saleh berpesan kepada mereka bahwa jangan mengganggu onta yang sudah diciptakan Allah itu. Kalau ada yang berani mengganggu apalagi membunuhnya, maka tidak lama akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar saja, atas pembangkangan, kelancangan kaum Samud ini, mereka menyembeli onta itu dan melanggar larangan Nabi Saleh. 3 hari setelahnya Allah menurunkan azab. Azab yang pertama, kulit mereka berubah menjadi warna kuning. Hari kedua, kulit mereka berubah menjadi warna merah. Hari ketiga, kulit mereka berubah menjadi kehitaman. Pas malam hari keempat, ada perintah dari Allah kepada Nabi Saleh dan keluarganya dan umatnya agar segera meninggalkan tempat ini. Karena sebelum subuh, Allah akan menurunkan azab di tempat ini. Maka begitu Nabi Saleh pergi bersama pengikutnya, sebelum subuh Allah mendatangkan azab. Ada yang mengatakan gempa besar terjadi di tempat ini. Kemudian Allah mendatangkan suara gemuruh halilintar yang tidak bisa diterima oleh kuping, sehingga semua penduduk Petra yang musyrik, yang tidak mau beriman kepada Allah, semuanya mati dan kota ini menjadi kota yang tidak bertuan. Dan itulah menjadi tempat ini sekarang menjadi saksi buat kita bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada umat-umat yang tidak mau beriman kepada Allah. Itu laporan sekitar peristiwa pengazaban, penghancuran kaum Samud oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini di Petra.